bahwa apa yang kita inginkan tersebut, kalau itu terwujud bisa kita miliki, justru mendatangkan keburukan bagi kita. Maka kita ikhlas dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar hajat tersebut dipalingkan dari kita dan kita dipalingkan darinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Masjid Al-Faruq rahimani wa rahimakumullah. Dalam kehidupan di dunia ini sering sekali kita menghadapi pilihan-pilihan yang terkadang membuat kita bingung. Semisal memilih jodoh, memilih pekerjaan, ada dua pilihan antara bekerja jauh dari keluarga tapi dengan hasil yang lumayan, atau kerja masih bisa bersama keluarga tapi hasilnya lomanyun karena hasilnya tidak seberapa. Pilihan membeli kendaraan, membeli rumah, pilihan melanjutkan sekolah atau memilihkan sekolah untuk putra-putri kita dan lain sebagainya. Karenanya syariat kita memerintahkan dan mengajarkan istikharah. Kita melibatkan Allah Subhanahu wa taala dalam menentukan pilihan kita. Tatkala kita melibatkan Allah Subhanahu wa taala dalam kita memilih, maka ada banyak hal yang akan kita dapatkan. Yang pertama tentunya pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena kita telah menjalankan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketenangan tatkala kita menjalaninya,
dan juga keberkahan. Dan keberkahan tersebut tidak hanya kita rasakan ketika kita masih hidup. Bahkan keberkahan tersebut akan kita dapatkan setelah kita berada di alam kubur. Jadi kita tidak mengandalkan kemampuan kita dalam melihat sesuatu, namun kita melibatkan Allah Subhanahu wa taala, pasrah penuh kepada Allah. Sebagaimana yang dilakukan oleh Al-Imamul Bukhari rahimahullah. Karya Imam Bukhari, Sahihul Bukhari adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Quranul Karim. Diterima oleh seluruh kaum muslimin keabsahan hadis-hadis yang ada di dalam Sahihul Bukhari. Al-Imamul Bukhari, selain upaya beliau mencari hadis-hadis hingga 600.000 hadis yang beliau peroleh dari seluruh penjuru dunia, dari seluruh penjuru dunia Islam. Tatkala beliau ingin menuliskan hadis-hadis tersebut di dalam sahihnya, dan beliau menguasai sanad masing-masing hadis tersebut, tidak mengandalkan kemampuan beliau dalam melihat. Tapi apa yang beliau lakukan? Mengistikharahi setiap hadis yang hendak beliau letakkan di dalam kitabnya tersebut. Jadi ketika ingin menuliskan satu hadis di dalam Sahihul Bukhari, Al-Imamul Bukhari salat istikharah terlebih dahulu. Maka subhanallah, bagaimana hasil dari salat istikharah ini, selain kemampuan beliau dalam ilmu hadis, tidak bisa dipungkiri. Namun selain kemampuan yang beliau miliki, beliau menambah lagi dengan salat istikharah, tidak hanya untuk satu kitab, tapi untuk masing-masing hadis yang hendak beliau tulis di dalam kitab beliau. Maka meskipun beliau sudah meninggal, keberkahan kitab tersebut tersebar ke seluruh penjuru dunia. Tidak ada satu kitab dalam disiplin ilmu apapun kecuali di situ ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari. Baik itu ilmu tentang tafsir, ilmu tentang fikih, ilmu akidah, ilmu ibadah, ilmu adab, ilmu akhlak, semuanya. Baik kitab yang besar maupun kitab yang kecil, pasti mencantumkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari di dalam sahihnya. Kemudian ketenangan seseorang ketika membaca hadis tersebut, kemudian melihat rawahul Bukhari, maka seorang tenang, hadis ini dijamin sahih. Berbeda apabila menjumpai periwayatannya semisal Al-Imam Abu Dawud, Ibnu Majah, At-Tirmidzi, Al-Hakim. Seorang belum mendapatkan ketenangan kecuali setelah mendapatkan penjelasan derajat masing-masing hadis tersebut. Tapi kalau membaca rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari, sudah tenang. Siapapun. Inilah keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kitab tersebut, yang diantara sebabnya adalah istikharah pada setiap hadis yang hendak beliau tulis di dalam kitabnya.
Man arada amran minal umuril mubahah wal tabasa alaihi wajhul khairi was sawabi fihi fa innahu yusannu lahu an yusalliya rak'ataini min ghairil faridah. Ayyata rak'ataini walau minas sunanir rawatib. Barang siapa menginginkan sesuatu, perkara atau urusan dari urusan-urusan yang mubah, berarti bukan perkara yang haram. Kalau perkara yang haram nggak perlu diistikharahi. Ya. Saya mau kaya. Ini ada uang, mau saya buat judi atau riba, istikharah dulu. Ini tidak perlu. Tapi pada perkara yang mubah. Apakah saya mau menikahi Aisyah atau Fatimah? Istikharah. Nah, itu perkara yang mubah, yang halal. Wal tabasa alaihi wajhul khairi was sawabi fih, dan tersamarkan baginya sisi kebaikan dan kebenaran pada perkara tersebut. Fa innahu yusannu lahu an yusalliya rak'ataini min ghairil faridah. Maka disunnahkan baginya untuk sholat 2 rakaat selain sholat fardu. Ayyata rak'ataini walau minas sunanir rawatib. 2 rakaat sunnah dari sunnah-sunnah apapun, meskipun sholat sunnah rawatib. Jadi istikharah dilakukan dengan melakukan 2 rakaat sholat sunnah, bukan sholat fardu. Jadi sholat subuh tidak bisa digunakan untuk istikharah. Tapi sholat sunnah yang lainnya bisa, meskipun sholat rawatib. Sholat qabliyah, duhur, sholat ba'diyah, duhur bisa. Sholat duha bisa. Qiyamul lail bisa. Tahiyatul masjid bisa. Atau sholat mutlak kita sengaja mengkhususkan 2 rakaat tersebut untuk sholat istikharah. Thumma yad'u aqabahuma bid-du'ail waridi fil haditsil ati. Kemudian berdoa setelah 2 rakaat tersebut dengan doa yang disebutkan pada hadis berikut, dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. An Jabir bin Abdullah qol, dari Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu an, ia mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharata fil umuri kulliha. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami istikharah pada seluruh perkara. Nah, ini menunjukkan bahwa para salaf, para sahabat dahulu banyak melakukan istikharah. Karena dalam hadis ini disebutkan fil umuri kulliha, pada semua perkara. Jadi mereka selalu melibatkan Allah Subhanahu wa taala dalam pilihan mereka. Kama yu'allimuna surata minal Qur'an, sebagaimana Nabi mengajarkan kami surah dari Al-Qur'an. Ini menunjukkan pentingnya salat istikharah dalam menentukan pilihan. Karena Nabi SAW mengajarkannya kepada sahabat seperti Nabi SAW mengajarkan surat Al-Qur'an. Yaqul, Nabi SAW bersabda, idza hamma ahadukum bil amri, jika salah seorang di antara kalian menginginkan suatu urusan, falyarka' rak'ataini min ghairil faridah, maka hendaklah dia melakukan salat 2 rakaat selain salat fardu atau salat wajib. Thumma liyaqul, kemudian hendaklah dia berdoa, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika. Ya Allah, sesungguhnya
aku meminta petunjuk kepadamu untuk memberikan pilihan dengan ilmumu. Astakhiruka artinya adalah meminta petunjuk untuk suatu pilihan. Istakhara yastakhiru istikharatan artinya tolabul khiyarah, meminta dipilihkan. Itulah yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ilmu yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari doa ini kita mengakui bahwa kita sebagai seorang hamba, bagaimanapun luasnya keilmuan kita itu sangat terbatas. Banyak hal yang tidak bisa kita ketahui. Banyak hal yang tidak bisa kita ketahui. Dan kita pasrahkan pada ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha mengetahui. Kita hanya mengetahui secara teori. Kita hanya mengetahui secara zahir. Banyak hal yang tidak kita ketahui dan sering banyak terjadi hal yang tidak kita duga. Ketika seorang mau membuka usaha, misalnya, dia sudah pelajari dengan baik. Dia lakukan uji coba, studi banding, dan lain sebagainya. Secara perhitungan menguntungkan. Namun pasti akan ada saja sesuatu di luar dugaan dia terjadi. Dan kejadian itu pasti diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dalam memilih apapun. Memilih jodoh secara kasat mata, akhlaknya baik, santun, berpendidikan, dari keluarga baik-baik. Siapa yang tahu secara persis yang ada pada dia, tiada lain hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita pasrahkan penuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ada terjadi sesuatu di luar dugaan kita. Ternyata yang kita dapati 180 derajat berbalik dari apa yang kita lihat dengan mata kepala kita. Wa astaqdiruka biqudratika. Dan aku memohon dengan kudrahmu, kemampuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam lafaz ini pun kita meyakini, mengakui kita sebagai seorang hamba kemampuan kita terbatas. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mampu dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa. Wa as'aluka min fadlikal azim. Dan aku memohon kepada engkau dari karuniamu yang agung. Karena kita hendak dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang terbaik untuk dunia kita dan akhirat kita. Dan itu semata-mata adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innaka taqdiru wala aqdir. Sesungguhnya engkau yang maha mampu dan aku tidak memiliki kemampuan. Wa ta'lamu wala a'lam. Engkau yang maha mengetahui sementara aku tidak mengetahui. Wa anta 'allamul ghuyub. Dan engkau adalah zat yang maha mengetahui yang gaib, yang tidak bisa dilihat oleh manusia, yang tidak diketahui oleh manusia, pasti diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra, ya Allah, jika engkau mengetahui bahwa perkara ini, wa yusammi hajatahu, dan dia menyebutkan hajatnya, disebut hajatnya. Ya Allah, jika engkau mengetahui bahwa fulanah itu yang baik, apabila pekerjaan ini yang baik, apabila sekolahan ini yang baik, apabila rumah ini yang baik, apabila kendaraan ini yang baik, dan seterusnya, disebut. Khairun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri. Apabila hajat ini baik bagiku dalam agamaku, kehidupanku, dan akibat urusanku. Auqal, atau Nabi mengatakan, ajilihi wa ajilihi, kebaikan yang segera atau yang akan datang. Faqdurhu li wa yassirhu li, maka takdirkan ia untukku dan mudahkan untukku. Thumma barik li fih, kemudian berkahi aku padanya. Subhanallah. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar hajat tersebut baik untuk agama kita. Baik untuk agama kita artinya setelah kita mendapatkan sesuatu tersebut, agama kita tidak terganggu. Justru semakin baik. Minta dipilihkan jodoh. Setelah mendapatkan jodoh tersebut, kita semakin bertakwa. Bukan semakin jauh dari Allah. Menambah kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan semakin lalai. Begitu juga pekerjaan. Dengan pekerjaan tersebut menjadikan kita semakin taat kepada Allah, semakin rajin dalam beribadah, bukan semakin lalai, apalagi berbuat maksiat. Begitu juga kebaikan untuk kehidupan kita dan akibat dari urusan tersebut. Jadi tidak hanya urusan tersebut baik, tapi dampak, efek dari urusan tersebut adalah dampak-dampak yang positif. Ketika yang kita istikharohi adalah jodoh, maka diantaranya adalah keberkahan dari jodoh tersebut, mendapatkan keturunan yang baik, yang soleh dan solehah, dan seterusnya. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar hajat tersebut ditakdirkan untuk kita apabila baik dan dimudahkan. Jadi mendapatkannya tidak sulit. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa istikharah, dan itu baik, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan jalannya untuk kita mendapatkannya. Urusannya tidak ribet. Jadi kalau antum naksir perempuan, istikharahi, datang sendiri dia ke rumah. Ya. Walinya datang menawarkan. Enggak bingung, enggak repot. Bingung dengan pekerjaan, istikharahi, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian thumma barik li fi, dan berkahi ia untukku padanya. Jadi apa yang kita dapatkan dari kesenangan-kesenangan dunia, kita puas mendapatkannya. Selain puas, kesenangan tersebut diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya siapapun akan puas kalau mendapatkan apa yang dia inginkan. Menginginkan rumah, memikirkan kendaraan,
menginginkan jodoh, menginginkan anak, dan seterusnya. Ketika mendapatkannya puas. Dengan doa istikharah, selain kesenangan dunia yang memang diperbolehkan dan juga sesuai dengan fitrah manusia. Manusia siapapun akan senang mendapatkan apa yang dia inginkan, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri wa ajilihi wa ajilihi. Dan jika engkau mengetahui bahwa perkara ini buruk bagiku dalam agamaku, kehidupanku, dan akibat urusanku, atau Nabi mengatakan ajilihi wa ajilihi, yang disegerakan atau yang ditangguhkan, fasrifhu anni wasrifni anhu, maka palingkan dia dariku dan palingkan aku darinya. Waqdur lil khaira haitsu kan thumma ardini bihi, dan takdirkanlah bagiku kebaikan bagaimanapun keadaannya, kemudian jadikan aku ridho dengannya. Sebaliknya, jika apa yang kita inginkan tersebut tidak baik, meskipun secara kasat mata apa yang kita lihat itu cocok sekali dengan kita, tapi ada yang tidak kita ketahui dan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui. Bahwa apa yang kita inginkan tersebut, kalau itu terwujud, bisa kita miliki, justru mendatangkan keburukan bagi kita. Maka kita ikhlas dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar hajat tersebut dipalingkan dari kita dan kita dipalingkan darinya. Kemudian kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar ditakdirkan kebaikan. Meskipun kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan tersebut, tapi kita baik-baik saja. Kemudian yang kedua, summa ardini bihi, jadikan aku ridho, move on. Ya. Kita mengistikhorohi seorang wanita, baru 5 hari datang undangan dia mau nikah. Maka dengan doa istikharah, kita akan baik-baik saja. Justru kita mendapatkan ganti dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita dibuat ridho. Banyak hal mungkin antum pernah mengalaminya. Antum punya banyak keinginan di masa lampau. Semakin banyak usia, semakin tua, tentunya semakin banyak pengalaman di masa lampau. Antum punya keinginan dan tidak terkabul sampai sekarang. Dan di antara keinginan tersebut, baru antum sadari, seandainya dulu saya mendapatkan, nyesel saya. Nyesel saya. Cerita Pak Haji Bambang saya ceritakan nggak apa-apa nggih? Pak Haji dulu waktu merintis usaha mau pinjem ke bank ditolak. Mungkin waktu itu kecewa Pak Haji nggih. Tapi alhamdulillah dengan ditolaknya tersebut bebas dari hutang riba, bebas dari riba. Mungkin antum semuanya juga punya kisah yang semisal. Ya. Dulu naksir teman SMP. Iya, ada, pernah. Bayangkan kalau sekarang jadi jodoh antum, menyesal antum. Ternyata jodoh yang sekarang jauh lebih baik daripada dulu teman SMP. Dan masih banyak lagi. Kemudian banyak sekali pelajaran yang disebutkan oleh Syekh Abu Malik di dalam kitab Shahih Fiqhus Sunnah mengenai istikharah. Yang pertama,
Al-istikharatu innama tushra'u indal hammi bi amrin mubah. Istikharah itu hanya disyariatkan ketika memiliki keinginan pada perkara yang mubah. Fala tushra'u fil mustahabbati illa fit takhyiri bainahuma. Maka tidak disyariatkan pada perkara-perkara yang sunnah kecuali antara pilihan di antara perkara yang sunnah. Jadi istikharah itu hanya perkara-perkara yang mubah. Ya. Memilih pekerjaan, mencari jodoh, membeli rumah, membeli kendaraan. Tapi kalau perkara yang sunnah, nggak perlu istikharah. Antum mau sodakoh, istikharah dulu. Nggak perlu, segera sodakoh. Antum mau qiyamul lail nanti malam, istikharah dulu sebelum tidur. Nggak perlu. Mau berbakti kepada orang tua, kalau itu perkara yang wajib ya. Perkara-perkara yang sunnah, tidak perlu istikharah. Sekali lagi, hanya pada perkara-perkara yang mubah. Kecuali di antara dua pilihan yang tidak mungkin dilakukan secara bersamaan. Antum punya dua saudara. Semuanya minta bantuan ke antum, harta antum terbatas. Kakak dan adik datang minta bantuan. Dua-duanya punya hajat yang sangat penting. Maka di sini boleh antum istikharah di antara dua amalan sunnah yang antum tidak tahu mana yang terbaik. Apakah diberikan kepada kakak atau kepada adik? Istikharah. Antum punya uang 35 juta. Mau umroh atau nikah lagi? Sama-sama sunnah. Antum istikharah. Jadi sekali lagi istikharah adalah pada perkara yang mubah dan bukan perkara yang sunnah kecuali antara dua pilihan yang sunnah. Wal wajibati wal muharramat. Begitu pula tidak disyariatkan pada perkara-perkara yang wajib. Rukun Islam yang 5 adalah wajib. Mau sholat zuhur istikharah dulu, nggak perlu, langsung dikerjakan. Mau menunaikan zakat, langsung dikerjakan. Mau puasa Ramadan, tidak perlu istikharah. Besok Ramadan, puasa nggak ya? Istikharah dulu. Tidak perlu. Mau menunaikan ibadah haji pun tidak perlu istikharah. Segera lakukan ketika kita memiliki kemampuan. Begitu juga perkara-perkara yang haram tidak perlu diistikharahi, langsung ditinggalkan. Ditawari modal riba, istikharah dulu. Nggak perlu. Itu adalah perkara yang haram. Ya. Ditawari sogokan. Duit segepok, istikharah dulu. Ya Allah, beratnya meninggalkan ini. Istikharah dulu, maka tidak perlu. Itu adalah sesuatu yang haram. Yang kedua, yambaghi an yaf'ala ba'dal istikharati ma yansharihu lahu, fala yambaghi an ya'tamida 'ala inshirahin kana lahu fihi hawa qabla al-istikharah. Bal yanbaghi lil mustakhiri tarku ikhtiyarihi ra'san wa illa fala yakunu mustakhiran lillah bal yakunu mustakhiran lihawah. Hendaknya seseorang melakukan
setelah dia istikharah, melakukan apa yang menjadikan dadanya lapang. Dan dia tidak menyandarkan apa yang membuatnya lapang sebelum istikharah. Apa yang membuatnya lapang setelah istikharah. Akan tetapi hendaknya bagi orang yang istikharah dia pasrah total. Karena kalau tidak pasrah secara total, dia tidak istikharah kepada Allah, tidak menyerahkan pilihan kepada Allah, akan tetapi dia beristikharah pada hawa nafsunya. Ini penting. Ketika kita istikharah, kita benar-benar pasrah kepada Allah. Sebesar apapun keinginan kita pada sesuatu tersebut. Dan jangan sampai kita bukan istikharah kepada Allah, tapi istikharah kepada hawa nafsu kita. Doa kita kan pasrah kepada Allah. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairun li fi dini wa ajilihi faqdurhu li wa yassirhu li. Ya Allah, jika Engkau mengetahui bahwa perkara ini baik bagiku, bagi kehidupanku, agamaku, maka takdirkan ia bagiku, mudahkan ia bagiku. Wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrun li fi dini wa aqibati wa ajilihi fasrifhu anni wasrifni anhu. Dan jika engkau tahu bahwa urusan ini buruk bagiku, bagi agamaku, kehidupanku, maka palingkan dia dariku dan palingkan aku darinya. Ini harus kita resapi dari dalam hati, kita pasrah kepada Allah, itulah istikharah kepada Allah. Tapi tatkala lisan kita mengucap, ya Allah palingkan dia dariku dan palingkan aku darinya, tapi dalam hati kita memaksa, ya Allah hadirkan dia untukku, ya Allah jadikan dia untukku. Ini kita tidak pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bukan meminta pilihan kepada Allah, tapi kita meminta pilihan kepada hawa nafsu kita. Artinya kita tidak jujur dalam istikharah. Wa qad yakunu ghairu sadiqin fi talabil khiyarati wa fit tabarri minal ilmi wal qudrati wa itsbatihima lillahi ta'ala. Maka terkadang dia tidak jujur dalam meminta pilihan dan dia pasrahkan ilmu dan kemampuan itu hanya untuk Allah. Dia tidak jujur. Fa idza sadaqa fi dzalika tabarra'a minal hauli wal quwwati wa min ikhtiyarihi li nafsihi. Kalau dia jujur, maka dia akan berlepas dari daya dan kekuatan serta pilihannya sendiri. Laisa min syurutil istikharati an yara sahibuha ru'ya fi manamihi kama ya'taqiduhu katsirun minal awam. Wa innama takunu bima yansharihu lahu sadr aw ya'ulu lahu al-amru bi tabi'atihi wifqa makhtarahu Allah ta'ala. Bukanlah syarat dikabulkannya istikharah itu pelakunya melihat mimpi dalam tidurnya, sebagaimana diyakini kebanyakan orang-orang awam. Akan tetapi terjadi dengan kelapang dadaan seseorang pada sesuatu tersebut, atau perkara tersebut secara normal terjadi pada pelakunya. Jadi istikharah, dikabulkannya doa istikharah
itu tidak harus seorang mengalami mimpi. Dia istikharah tentang suatu pekerjaan misalnya, atau bahkan untuk meninggalkan suatu pekerjaan, mengundurkan diri, istikharah. Tidak harus ada mimpi melihat sesuatu tersebut. Jadi petunjuk Allah tidak selamanya melalui mimpi. Tapi apapun yang membuat hati orang tersebut tenang, maka doa istikharah dia telah terkabulkan. Dan itu bisa dengan berbagai cara, diantaranya dengan mimpi bisa jadi. Atau petunjuk orang lain yang lebih berilmu, yang lebih berpengalaman, yang lebih mengetahui. Tadinya dia ragu terhadap sesuatu. Dia sholat istikharah, kemudian ada orang yang mengkabarkan kepadanya, kamu mau pekerjaan itu, saya saja keluar karena ada seperti ini, ada seperti itu, berbagai hal yang tadinya tidak dia ketahui melalui orang tersebut. Setelah dia istikharah akhirnya tenang, gak ragu lagi untuk meninggalkannya. Atau bahkan dia semakin yakin untuk melakukannya. Dikabari oleh orang, oh jangan ragu. Itu memiliki banyak keistimewaan seperti ini. A, B, C, D, E, F, G sampai Z. Suatu kebaikan-kebaikan yang tadinya belum dia ketahui sebelum istikharah. Setelah istikharah ada orang yang mengkabarkan. Dia hendak dengan seorang wanita misalnya, dia istikharah. Tadinya yang dia tahu hanya sebatas cantik. Tapi ternyata dapat kabar, subhanallah. Ya. Dia itu hafal Al-Quran 30 juz, hafal kutubus sittah. Ya. Anak tunggal satu-satunya pengusaha batubara. Jadi semakin banyak hal-hal positif yang tadinya tidak dia ketahui. Atau secara normal mengalir begitu saja, mudah dia mendapatkan sesuatu tersebut. Dia istikharahi ketika dia bingung, tiba-tiba dia sudah diterima begitu saja. Artinya dengan mudah dia berada di tempat yang dia inginkan. Atau sesuatu yang dia inginkan datang kepada dirinya. Ini adalah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, karena dari lafaz istikharah tadi, wa yassirhu li, mudahkan dia bagiku. Tidak kesulitan dia mendapatkan hajat yang dia inginkan. Kemudian yang keempat, rubbama jaa ikhtiyarullahi ta'ala lil 'abdi ala ghairi hawahu aw ala ma yarahu huwa syarran fa alaihi an yastaslima lillah. Bisa jadi pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya itu tidak sesuai dengan keinginannya. Maka hendaknya seseorang pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang dia inginkan justru dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia menginginkan suatu pekerjaan, sudah tutup lowongannya. Tidak ada lowongan lagi. Dia ingin melakukan suatu usaha di satu tempat, tempat tersebut sudah disewa orang lain atau bahkan dijual. Tidak ada jalan menuju ke situ. Di luar dari keinginannya. Maka hendaknya orang pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala setelah dia istikharah. Karena
apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya setelah dia istikharah, maka itu yang terbaik bagi dirinya, meskipun saat pertama kali dia mengalaminya dia tidak menyukainya, dia tidak bisa terima. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 216 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kalian tidak menyukai sesuatu padahal itu baik bagi kalian, dan bisa jadi kalian mencintai, menyukai sesuatu padahal itu buruk bagi kalian. Dan Allah mengetahui sementara kalian tidak mengetahui. Banyak sekali kisah seperti ini. Kita menyukai sesuatu seolah-olah itu yang terbaik bagi kita. Namun Allah Subhanahu wa taala palingkan itu dari kita. Baru setelah beberapa lama kita baru menyadari, seandainya saya memiliki itu, tentunya saya tidak akan seperti ini, yang kondisi saya saat ini lebih baik daripada saya memiliki itu. Ada pengalaman beberapa jamaah kajian di suatu tempat, ya. Tadinya mereka diperbolehkan untuk mengadakan kajian di suatu masjid. Kajian rutin. Jamaahnya rame. Namun ada beberapa orang yang resah dengan kajian yang ada. Kemudian diusir dan tidak diperbolehkan lagi mengadakan kajian di tempat tersebut. Kecewa, marah kawan-kawan yang ada di sana. Kemudian mereka mencoba untuk buka donasi membangun masjid sendiri. Buka donasi dan ternyata subhanallah terbangun masjid yang besarnya 3 kali lipat dari masjid yang dulunya pengurusnya melarang mereka untuk kajian di situ. Dengan tempat yang lebih strategis di jalan provinsi. Ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di saat awal kita kurang terima, tidak mudah untuk melupakannya. Kita ini mau kebaikan, kenapa dihalang-halangi? Kita enggak menyakiti orang, kita enggak menyinggung orang, kenapa kita dilarang-larang? Hanya hasad sebagian orang karena kajiannya rame, kenapa kita dihalang-halangi? Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah yang kita tentunya tidak mengetahui sebelum terjadi. Bahkan ada terjadi yang lebih unik lagi, ya. Beberapa kawan menyekolahkan anak-anak mereka di suatu tempat lembaga yang mereka anggap itu favorit, ya, dengan kualitas yang bagus. Tapi ternyata subhanallah, pemilik lembaga sekolahan tersebut tidak suka dengan anak-anak kawan kita karena ngaji di kita. Sampai anak-anak dari kawan-kawan kita di sana itu dipaksa untuk dicabut. Diberi opsi, anaknya ditarik atau mereka ikut ngaji di pengajian yang diadakan di lembaga tersebut dan tidak ngaji di tempat lain. Jadi ditahdzir istilahnya. Pilihan yang sulit, mau belajar saja dipersulit. Akhirnya mencoba membuat lembaga sendiri dengan sederhana, ya. Saya menyaksikan betul waktu itu. Jadi sekolahannya dari bambu. Tanahnya tidak luas,
mungkin hanya 400 meter persegi. Tapi subhanallah saat ini menjadi salah satu lembaga yang unggul. Tingkat SD. Para muridnya, siswanya banyak yang hafal Al-Quran dari SD tersebut. Jadi sekali lagi, tatkala kita istikharah dan ternyata yang terjadi pada kita adalah sesuatu yang bukan kita inginkan, maka karena kita sudah menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita ridho. Saat ini mungkin pahit, mungkin kita sulit menerima, tapi sabarkan diri kita dan terus husnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi, ana inda dzanni abdi bi. Aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Tatkala kita berprasangka baik kepada Allah, maka yang akan terjadi insya Allah adalah kebaikan untuk kita. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian kajian kita pada malam hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.